Jauh sebelum dia memakai jas putihnya itu. Masa muda dari Harlan Sanders itu berantakan banget ya. Karena ternyata dia itu orangnya super emosian. Sangat emosian, temperamen ya. Api-api. Wah. Temperamen sekali. Mayoritas yang sukses gitu sih. Banyak yang begitu. Steve Jobs juga kayak gitu orangnya. Karena gini, kalau misalnya orang pinter ya, suka nggak sabar kalau melihat orang lain nggak bisa keep up gitu. Biasanya begitu banyak kan. Iya. Kalau udah kelewatan pinter banget gitu. Contohnya nih, dia itu dulu pernah jadi pengacara. Tapi karirnya itu hancur gara-gara dia berantem sampai baku hantam sama kliennya, Pak. Buset dah. Padahal dia pengacara. Kliennya gitu. dipukulin. Dianya harus nyewa pengacara dong habis itu. Wah, Ya kan? di tengah ruang sidang lagi. Aduh. Bukti di mana-mana itu. Terus dia pernah kerja juga jadi buruh pemadam kebakaran. Random banget ya, dari pengacara jadi pemadam kebakaran. Di kereta api waktu itu. Tapi dipecat lagi karena adu jotos sama Waduh. rekan kerjanya, Pak. Orangnya temperamental ya ternyata ya. Gue udah tahu nih. Orangnya emosian taunya. Emosian marah ya. Terus satu lagi dia jadi agen asuransi jiwa. Kalau itu nggak sempat adu pukul sih, cuma Membanting iPad doang. karena Impuk ngelawan iPad. bos dia. Oh, ngelawan bos. Ngelawan bos. Pokoknya sampai umur dia 40 tahun ya. Siklus hidupnya cuma ya udah kerja, berantem, dipecat. Pindah ke bidang lain, Iya. pindah ke bidang lain gitu terus ya. Gitu terus. Di umurnya yang ke 40 tahun ya, di sekitar tahun 1930 ini. Dia itu akhirnya buka pom bensin di daerah Corbin, Kentucky. Abis itu buat nambah penghasilan, dia itu masak ayam goreng ya. Buat orang-orang yang mampir gitu lah. Oh, oke. Mungkin kayak pom bensin kan suka ada minimarketnya, biar bisa ngisi bensin sekalian beli ayam dong gitu ya. Nah, ternyata makanannya laku keras ya. Bensinnya malah kurang laku ternyata. Waduh. Isinya gini lagi. Oke Pak, bentar ya. Apa tuh? Biar cepet turun bensinnya. Wah, itu mah Pertamini ya. Bentar ya Pak. Enggak, ini bukan botolan nih, bukan. Tapi saingannya seorang pemilik pom bensin yang bernama Matt Stewart itu nggak terima sih. Si Matt ini bahkan sering dengan sengaja nih ya ngecat ulang papan iklan pom bensin milik Sanders itu untuk nutupin penunjuk jalannya Zat. Nah puncaknya Sanders itu ngajak karyawan-karyawan pom bensinnya itu Zat. Bos Zat. Oh iya, pasti ngamuk sih. Orang dia panasan orangnya ya. Nyamperin si Matt itu. Sampai-sampai Matt ini nembak mati salah satu pekerja dari Sanders. Buset dah. Dibalas gitu. Aduh tembakan gitu. Anjir, Shoot out. Udah kayak dealer gila ini. Pablo Escobar gimana Sanders ini. Terus si Sanders ini ngebalas kan, nembak si Matt itu Pak, nah bahunya. Hasilnya Matt ini dipenjara seumur hidup. Karena yang tadi ya. Yes. Nah kalau si Sanders aman karena alasannya bela diri ya kan. Kira nguasain tuh pasarnya pom bensin pada saat itu. Karena si Matt ditangkap jadi pom bensin tutup. Iya. Wilayahnya udah Sanders yang megang nih. Iya. Rebutan area. Tapi lucunya ya orang tetap fokusnya ke ayam gorengnya dia malah Pak. Malah suka banget sama ayam gorengnya ya. Saking suksesnya, gubernur dari Kentucky sampai ngasih dia gelar kehormatan kolonel Pak. Wah, gila. Dipanggil kolonel ya. Panggilnya kolonel. Bener. Jadi giveaway nih Kalau sini kan suka kolonelnya. Chief. Asik. Asik. Bener. Bagaimana Chief? Gimana, Chief? Asik. Enggak, kok ini Oh, sono. dikasih. Gimana kolonel? Asik. Sekali lagi gubernur Kentucky itu, Kentucky adalah daerah di Amerika ya, bukan gubernurnya KFC ya. Oh iya. Tapi sayangnya jalannya nggak semulus itu Pak. Di awal tahun 1950-an ada petaka yang datang sih. Apa itu? Pemerintah Amerika membangun jalan tol antar negara bagian, yaitu spesifiknya Interstate 75 ya, yang bypass atau ngelewatin kotanya. Jadi orang nggak ada yang mampir lagi ke Kentucky. Nah, tiba-tiba nggak ada lagi yang Nasibnya lewat. seperti telur asin nih yang di Brebes, bener nggak? Waktu itu sempat rame. Kira-kira? Siapa yang membeli telur asin di Brebes nih karena ada tol Oh, Nah, ini sempet rame. iya. Mirip nih nasibnya nih. Akhirnya di rest area ternyata lah orang jualannya. Karena emang bener pas di rest area itu orang jualan telur Brebes itu bener telur asin. Di usia dia yang ke-65 tahun, Sanders terpaksa menjual semua asetnya. Bisnisnya mati total ya Pak. Waduh. Itu juga demi membayar utang. Pokoknya dia jatuh miskin lah. Dan cuma hidup mengandalkan cek dana pensiun dari pemerintah. Dan itu juga sebesar $105 per bulan. Buat ukuran Amerika ya buat makan seadanya aja itu. Bener, ngepas lah. Nah tapi si Sanders ini gak langsung nyerah Syed. Pantang menyerah dia orangnya. Menyerah. Apa yang dia lakukan? Sanders ini masukin bumbu rahasia yang terkenal 11 bumbu rahasia ya. Iya, 11 bumbu rempah. Sama panci presto bertekanan tinggi ke dalam bagasi mobil tuanya. Habis itu dia nyetir keliling Amerika, bahkan sampai tidur juga di mobil itu, dan nawarin resep ayam gorengnya ke setiap restoran yang dilewati. Aduh, dia jualan resepnya ya. Jualan resep Pak. Waduh. Pasti orang-orang pada nggak percaya sama dia. Ini siapa ini? Iya, Orang aduh. tua lagi. Dia nggak tahu ya bahwa suatu saat itu akan jadi gede restorannya gitu loh. Gila sih. Dan bener-bener backbone-nya tuh di ayamnya gitu resep loh. itu sampai sekarang ini Sampai kan. sekarang. Orang juga nebak-nebak ya nggak bisa
Gila itu, kan? Benar. Maksudnya sampai yang ngebawa KFC anaknya bisa balapan gitu. Berarti kan, ya kan berhasil banget berarti gitu loh maksudnya. Iya. Ya Ya kan? kan, betul gede itu. Dia itu nawarin konsep franchise juga lah. Dia minta royalti itu sebesar 4 sen untuk setiap potongan ayam yang berhasil dijual di restoran setiap pemiliknya lah. Ya berbagai orang pada nggak tahu ya. Dia ditolak, diusir sebanyak 1009 kali sih. Wah, gila. Udah tua lagi ya? Udah tua, ditolak 1000 kali, Pak. Wah, gila banget. Masih jalan terus tapi. Iya. Akhirnya pada percobaan yang berkali-kali itu, ada sebuah restoran di Utah yang setuju sih. Setelah mencoba berkali-kali ya. Nah, Ada yang Oke, saya coba. Saya beri kamu royalti 4 sen tadi plus setiap satu ayam yang pakai resep kamu masaknya laku. Tapi sayangnya diubah dikit resepnya ganti. Tidak, namanya diganti. Jadi geprek apa soalnya? Enggak ya, ini beneran dia. Ini dia apa? Amanah ini. Oh. Bisnisnya amanah. Oh, Jadi lahirlah nama Kentucky Fried Chicken dari restoran ya mitranya ini yang di Oke. Utah ini. Dari satu restoran itu, konsep franchise KFC meledak ya ke seluruh Amerika dan akhirnya seluruh dunia. Sampai akhirnya di usianya yang ke-73 tahun, dia menjual perusahaan KFC senilai $2 juta. Nilai yang sangat fantastis di tahun 1964. Tapi ya, brand ambasadornya KFC gitu.